bertemu di sini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita adalah kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz kita tentang persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kita mungkin merasakan perbedaan pada tahun ini. 2 tahun yang lalu, tahun kemarin, tahun sebelumnya kita sepi ya. Tahun ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa meramaikan masjid-masjid kita. Tapi kita perlu persiapan ya, jangan sampai masuk Ramadan setelah itu keluar lagi tidak ada perbedaan apa-apa. Jadi kita akan mengisi waktu kita dengan baik dan tentu harus ada persiapan. Dan mungkin kita belum tahu nih apa persiapan yang akan kita lakukan, karena bulan yang penuh berkah ini tentu jangan sampai pergi dan datang begitu saja ya, tanpa memakainya dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anak semua yang kami sayangi, tolong didengarkan apa yang disampaikan Ustaz kita. Bagi yang sudah menyediakan catatannya silakan dicatat dengan baik. Ustaz mencatat juga ya, karena Ustaz bawa buku juga mencatat sama-sama kita. Kemudian kita di akhirnya nanti kita juga akan menyediakan pertanyaan kuis ya, 10 sampai 20 pertanyaan. Ya, satu pertanyaan itu akan ada hadiahnya 30 sampai 50 ribu ya. Jadi kita sudah sediakan duit cukup banyak hari ini. Ya, bukan karena duit itu kita ikut kajian ini, tetapi tentu kita ingin juga melihat siapa yang sungguh-sungguh ya mendengarkan kajian. Kemudian kalau kita semuanya sungguh-sungguh, berarti semua kita berpulang untuk mendapatkan hadiah. Terima kasih kepada para ustaz kita. Kita silakan untuk menyampaikan kajian beliau dan artinya nanti kalau ada pertanyaan, nanti dari anak-anak kita juga kita serahkan sepenuhnya kepada Ustaz untuk mengatur kondisinya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah dan lumayan panas ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sampai dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa bersemangat untuk mengisi bulan yang penuh dengan berkah ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah tentunya, bukan dengan berbagai macam kegiatan asal kegiatan, tapi dengan berbagai macam kegiatan yang mudah-mudahan dapat menambah nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, insyaallah dalam hitungan beberapa hari lagi bulan Ramadan akan tiba insyaallah. Ramadan tahun berapa sekarang? Hah? Tahun 2022.
Ramadan tahun 2022 ya. Hijriahnya 1443 Hijriah. Beberapa Ramadan yang lalu suasana tentunya agak sedikit kurang nyaman ya, sehingga kita tidak bebas untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Bahkan mungkin banyak yang tidak sholat tarawih di masjid. Tahun kemarin Ramadannya di mana? Apa sholat tarawihnya? Di masjid. Kalau ini sebelahnya di masjid juga. Tarawihnya bukan sholat maghrib lah. Tarawihnya ya di masjid ya. Iya, ini di masjid juga. Dan mungkin banyak juga atau ada yang di rumah ya, karena tidak diizinkan oleh orang tua untuk keluar. Dan alhamdulillah kondisi sekarang mudah-mudahan terus membaik, sehingga tidak ada halangan lagi untuk bisa salat tarawih di masjid. Wajib, no? Wajib salat tarawih di masjid? Enggak ya? Enggak wajib. Tapi tentunya lebih baik. Kenapa? Karena dengan salat tarawih di masjid banyak pahala yang akan didapatkan berjamaah. Kemudian yang kedua akan lebih termotivasi. Iya, termotivasi. Atau termotivasi untuk main-main mercon. Kalau ke masjid waktu tarawih itu yang kalian bawa sarung, peci, dipakai atau disandang. Kalau yang nyandang tuh biasanya siap-siap main kembang api, biasa mercon tuh. Gayanya aja biar nampak oleh orang tuanya ke masjid pura-pura bawa sarung, padahal tidak dipakai. Nah, jangan ya. Ketika kita sholat di masjid, insya Allah lebih termotivasi kita. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang bersemangat untuk melaksanakan sholat, entah yang tuanya, entah yang mudanya, entah yang masih kecil, semuanya bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Semuanya bersemangat untuk sholat. Tapi di tempat kami tidak seperti itu, Ustaz. Di tempat kami anak-anaknya bersemangat untuk ganggu-ganggu di belakang orang sholat tarawih, dan itu dia keluar, dan itu ribut-ribut di belakang. Nanti dekat-dekat mau sujud baru lari-lari ke dalam. Kalau seandainya seperti itu kondisinya, maka nasihat kita yang pertama jangan diikuti. Yang kedua, kalau akan terpengaruh lebih baik cari tempat yang lebih kondusif. Saya tidak bisa tidak ngikuti, saya mau orangnya mudah terpengaruh, tidak usah sholat di situ. Cari tempat yang lebih lebih nyaman, sehingga membuat kita termotivasi. Karena lingkungan ini juga memiliki pengaruh. Lingkungan ini juga memiliki pengaruh. Karena lingkungan kita bisa bersemangat untuk beribadah. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di sekitar kita adalah orang-orang baik,
yang bersemangat ibadah tertib ketika salat tarawih. Karena lingkungan juga tidak mustahil kita tidak bersemangat ibadah atau bahkan ikut menjadi pengacau, bisa jadi ya. Maka kalau rasanya tidak akan bisa untuk istiqamah, tidak terpengaruh, maka lebih baik cari tempat yang lebih kondusif untuk beribadah, untuk salat tarawih. Di mana Ustaz? Di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Bisa? Jauh kali Ustaz. Jadi masjid-masjid mana yang bisa didapatkan di dekat daerah kita? Insya Allah tidak seluruh masjid lah yang anak-anaknya mengacau. Cari yang tak mengacau dia. Ya. Kembali kepada apa yang tadi kita sampaikan, alhamdulillah kondisi terus membaik dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya. Begitu juga negeri kita yang tercinta dari berbagai macam bahaya, termasuk mungkin bahaya orang-orang yang berniat jahat, mungkin ingin merusak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara, Allah Subhanahu wa taala jaga negeri kita yang tercinta sehingga dapat selalu dalam keadaan aman, tentram dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi, yaitu Pak Swanta, pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan tentang persiapan-persiapan menjelang bulan Ramadan. Berapa hari lagi kira-kira? 2 hari. Jangan coba kali lah. Nah, 3 atau mungkin 4 ya. Salasa atau arba'atu ayyam. Salasata ayyam atau arba'ah. 3 atau 4 hari lagi insyaallah taala. Awal Ramadan tanggal berapa kira-kira? Yang jelas tanggal 1 Ramadan. Insyaallah nggak salah itu. Awal Ramadan itu di tanggal 1 Ramadan. Ramadan ini adalah tamu yang mulia. Yang pertama yang ingin kita sampaikan, Ramadan ini adalah tamu yang mulia. Kalau seandainya, siapa namanya nih? Hah? Firly, Ketua KPK. Insyaallah. Insyaallah besok jadi pejabat negara, insyaallah, yang mudah-mudahan membersihkan negeri ini dari berbagai macam yang niat-niat yang jahat, insyaallah. Ya binti ya, insyaallah. Kalau Firly dapat informasi lah Firly, ada tamu spesial, tamu istimewa yang akan datang. Kira-kira disambut pakai singlet, nyambutnya atau pakai baju rapi-rapi kira-kira? Rapi-rapi ya, rapi-rapi nyambut. Berbagai macam persiapan di rumah, entah jamuan-jamuannya, minuman, makanan tentu akan dipersiapkan. Kan itu ya, ketika tamu akan datang. Apalagi tamu itu adalah tamu spesial. Senang hati kan gitu. Dan Ramadan ini bagaikan tamu yang spesial itu, yang akan menghampiri kita insya Allah.
Maka sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, seharusnya kita senang, bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, bukan cemas, ketakutan, atau merasa berat. Tidak bisa makan lagi siang-siang, payahlah lagi ini, tidak bisa lah belanja-belanja lagi, tidak bisa lah beli siomay, batagor, bakso bakar, dan lain sebagainya. Tulisan mungkin masjid-masjid, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, tapi belum tentu semuanya menyambut seperti itu, senang, enggak, belum tentu. Hati kita masing-masing. Maka sebagai seorang muslim, senangkan hati kita ketika kita akan menyambut kedatangan Ramadan. Gimana caranya Ustaz supaya bisa senang? Ingat bahwasanya yang akan datang ini adalah tamu yang mulia. Ketika kita senang menyambut kedatangan tamu yang mulia, maka mudah-mudahan hati kita akan ikut senang seperti menyambut bulan Ramadan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Tentunya ketika kita isi dengan berbagai macam ibadah. Kalau diisi dengan main mercon, tidak berkah dia. Atau nending-nending di sore hari. Apa nending itu? Tahu lah nending? Apa yang angkat-angkat sepeda motor itu apa bahasa apa ini? Hah? Balap-balapan gitulah ya? Hah? Ada di apa? Ini tinggalnya di mana? Pandau, ada enggak di daerah Pandau itu? Anak-anak apa sore-sore menjelang berbuka, enggak pernah nengok? Asli pakai shot nih. Asli ya. Biasanya coba di luar Ramadan jarang kita lihat, tapi di bulan Ramadan muncul. Di bulan Ramadan datang aja kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Apakah dengan itu akan berberkah bulan Ramadan kita? Tidak. Dengan main petasan, mercon, orang sedang sholat tarawih, kita bunyikan mercon, sehingga keliru salah imamnya baca. Karena imamnya orang yang takut, trauma mendengarkan suara mercon. Apakah dengan itu akan berberkah dia? Tidak. Tentunya dengan mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah-ibadah, entah itu salat tarawih, witir, baca Al-Quran, berzikir, ataupun amal ibadah yang lain. Di siang harinya dengan puasa, dengan penuh khusyuk, khidmat, tunduk kepada Allah SWT, berharap pahala dari Allah. Ketika kita mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah seperti itu, maka ketika itulah insya Allah Ramadan kita akan mendatangkan keberkahan insya Allah. Yang kalau seandainya dia mendatangkan keberkahan untuk kita, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang selesai Ramadan menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Yang ketika selesai Ramadan termasuk di antara orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, inna lillahi utaqa'u minan nar. Ini termasuk yang akan dikuiskan nanti nih. Bocorkan kisi-kisinya. Tidak bocor kisi-kisi, soalnya langsung dibocorkan. Inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli yaumin wa lailah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka di bulan Ramadan, di setiap hari dan malam. Nggak boleh diulangi. Kalau diulangi, banyak kali kalian dapat hadiah nanti. Diulang lagi. Bagi-bagi nanti ya. Inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli yawmin wa lailah atau fi ma ma'na. Ini bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini di antara keberkahan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, kita termasuk di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bebas dari siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang tak kira-kira dapat berita bebas, tidak akan disiksa dari neraka Allah, di neraka Allah. Subhanallah, luar biasa. Neraka yang membuat banyak orang-orang soleh dulu kalau mendengar cerita neraka itu beruban cepat karena ketakutan dengan siksa neraka, yang telah banyak membuat orang-orang soleh terdahulu ketika membaca ayat-ayat tentang neraka jatuh pingsan, takutan dengan neraka. Bahkan diceritakan dari sebahagian mereka terkencing darah karena mendengarkan cerita neraka. Itu luar biasa neraka, dahsyatnya neraka Allah SWT. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka setiap hari dan malam. Ini luar biasa, fadilah, keberkahan bulan Ramadan. Dengan syarat ketika bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini kita isi dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyira al-abna, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita ingin bercerita tentang beberapa kisah orang-orang soleh terdahulu di dalam menghidupkan bulan Ramadan. Padahal sekalipun mereka sudah menghidupkan bulan Ramadan sedemikian rupa, mereka tidak pernah sombong dengan amal ibadah yang sudah mereka lakukan. Bahkan dinukilkan dari Abdul Aziz Ibnu Abi Dawud, beliau berkata, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih fa idza fa'aluhu waqa'a 'alaihimul ham ayuqbalu minhum am la. Kata Abdul Aziz Ibnu Abi Dawud, aku bertemu dengan mereka, itu orang-orang soleh terdahulu, ulama salaf, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang gigih untuk beramal soleh, orang yang gigih untuk beramal soleh. Tapi ketika mereka sudah selesai beramal soleh, apakah mereka sombong, pede bahwasanya amal ibadahnya sudah banyak, pasti akan masuk surga? Tidak. Fa idza fa'aluhu waqa'a 'alaihimul ham. Kalau seandainya mereka sudah selesai melaksanakan amal saleh itu, mereka cemas. Ayuqbalu minhum am la, apakah diterima atau tidak? Itu mereka orang saleh itu. Bersemangat untuk beribadah sungguh-sungguh. Tapi setelah beramal tidak sombong, tidak pede. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Tidak tahu.
Sehingga mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang telah kami lakukan. Nah, kita sekarang sudahlah amal ibadahnya sedikit, sombong pula. Sudahlah balas dalam beramal soleh, kemudian pede pula dengan amal soleh yang sudah dikerjakan. Pasti saya masuk surga. Oh, saya lebih baik dari yang lain-lain. Yang lain tengok lagi orang tidak ada apa-apanya dibandingkan. Pede kali. Padahal tak diterima tak tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul abna. Jadi pesan yang lain yang ingin kita sampaikan sebelum melanjutkan kisah orang-orang saleh ini, ketika nanti kita sudah berusaha untuk beramal, jangan sombong, jangan pede dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan, dalam artian yakin diterima oleh Allah. Sehingga mudah-mudahan kita terus berharap, berdoa, meminta kepada Allah agar apa yang sudah kita kerjakan menjadi amal saleh yang kelak bermanfaat untuk menjadi bekal bagi kita menghadap Allah di hari akhir. Yang pertama, kisah tentang orang-orang saleh yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana mereka menghidupkan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini katanya adalah bulan Ramadan. Bulan apa? Ramadan itu dikenal dengan bulan apa? Syahrul Quran. Apa ayatnya? Ini kita mulai ke selesai. Dicatat siapa yang bisa. Apa ayatnya yang menerangkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran? Tunjuklah, nanti banyak-banyak nanti bayar. Ini katanya. Nah, siapa? Kalau tidak nampak orangnya hangus hadiahnya. Kemudian harus betul bacanya, panjang pendeknya, kemudian harus berirama. Kalau tidak, hadiah hangus. Abdul Malik. Abdul Malik tuh? Ya, Abdul Malik. Kalau tidak hangus Abdul Malik. Ustaz pas aku baru disusah-susahkan. Ya, silakan Abdul Malik. Apa ayatnya? Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Naam, yakfi. Masyaallah. Alhamdulillah. Ahsan. Jazakallah khairan. Bisa dapat satu tuh. Yang 2000-nya aja berhentak. Ya. Ini ya. Bulan Al-Quran. Makanya dengan diantara amal ibadah yang biasa dikerjakan oleh orang-orang saleh terdahulu di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah diceritakan dari beliau bahwasanya apabila telah masuk bulan Ramadan, yajtami'u ilaihi ashabu, ngumpullah murid-muridnya bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah, fayusalli bihim wa yaqra fi kulli rak'atin 20 ayah wa kadzalika ila ay yahtimal Qur'an wa kana yaqra fi as-sahar ma baina an-nisfi ila ath-thuluthi min al-Qur'an. Beliau rahimahullah kalau sudah datang bulan Ramadan berkumpul dengan murid-muridnya, salat tarawih.
salat malam. Dalam setiap rakaat dibacanya 20 ayat. Terus begitu sampai mereka tamat Al-Quran. Dan sampai sahur atau di waktu sahur di tengah malam, ma bainan nisfi ila thuluth, beliau baca Al-Quran, setengah Al-Quran di pertengahan malam atau di sepertiga Al-Quran. Fayakhtim 'indal iftari kulla lailah, dekat-dekat waktu mau berbuka beliau tamat. Jadi hampir setiap hari beliau tamatkan Al-Quran. Ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Begitu juga dinukilkan dari yang lain-lain. Di antaranya Al-Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah, bahkan saking ingin fokusnya membaca Al-Quran, mereka yang di luar Ramadan biasa mengisi pengajian, di bulan Ramadan dia stop. Ingin fokus membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bolehkah kita mengadakan pengajian di bulan Ramadan, Ustaz? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Apalagi di zaman sekarang mungkin pertimbangannya orang banyak ngumpul di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, lebih maksimal untuk menyampaikan tausiah. Lihat mushafnya, entah di mushaf yang ada ataupun pakai HP misalnya, lebih mudah untuk ditadabburi, lebih mudah untuk dibaca sambil penghayatan. Gimana cara menghayati? Kami tidak tahu artinya. Pakai terjemahan, buka terjemahannya juga, atau cari Al-Quran yang ada terjemahannya. Ya, ini yang pertama dengan membaca Al-Quran. Maka programkan di bulan Ramadan, insya Allah saya akan tamat Al-Quran. Tanamkan tekad seperti itu. Masa orang-orang saleh terdahulu di bulan Ramadan mereka menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Saya sekali pun tidak khatam. Alangkah rendahnya cita-cita saya, alangkah rendahnya semangat saya di dalam beribadah. Orang-orang saleh terdahulu menghatamkan Al-Quran per 3 hari, atau bahkan dinukilkan dari sebagian mereka dalam Ramadan itu 17 kali mereka khatam Al-Quran. Ada seperti yang tadi, yaitu setiap hari mereka khatam Al-Quran. Kita 1 kali 1 Ramadan itu tidak bisa khatam. Alangkah ruginya kita. Alangkah rendahnya semangat dan cita-cita kita untuk kebaikan. Jangan untuk dunia, untuk menggapai cita-cita, semangat di dunia bersemangat, tapi untuk akhirat tidak, jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia ini. Dan kita tahu itu, maka kita persiapkan baca Al-Quran. Itu yang pertama, ya, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ma'asyiral abna, anak-anak sekalian, yaitu menghidupkan Ramadan, mengisi Ramadan dengan
salat malam. Tarawih dan witirkah namanya atau qiyamul lail? Salat malam. Selain tentunya salat fardu, salat wajibnya juga dikerjakan. Jangan tarawih bersemangat hadir di masjid-masjid yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu Ramadan, bersemangat untuk tarawih, tapi sholat wajib bolong-bolong. Jangan. Tentunya sholat wajib yang harus diutamakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Kok dalam hadis berfirman karena kalau hadis Nabi itu qala Rasulullah bersabda. Kalau hadis qudsi itu hadis yang lafaznya dari Nabi SAW, tapi menukilkan firman Allah. Nabi menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis qudsi. Makanya kalau hadis qudsi dikatakan biasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi. Terus apa bedanya dengan Al-Quran, Ustaz? Hadis qudsi bedanya, ini masuk nanti nih. Kalau hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi SAW, maknanya dari Allah. Adapun Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Tidak boleh salah sedikit pun Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran syaratnya harus mutawatir sanadnya. Adapun hadis qudsi tidak mesti mutawatir. Tidak boleh minta ulang. Itu memang betul-betul yang yang memperhatikan, yang bisa nanti jawab. Diulangi. Coba kalau ya diulangi, apa bahasa Arabnya? Diulangi. Salah. Jawabannya mustahil diulangi. Mustahil. Ya. Jadi kembali kepada hadis qudsi tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hamba-hambaku bertakarrub kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dari yang wajib-wajib. Jadi yang wajib yang pertama kali, sholat subuh jangan bolong. Habis sahur jangan langsung tidur, tunggu dulu baru sholat subuh. Kalau sudah datang waktu sholat subuhnya, kemudian mau istirahat silahkan istirahat. Kemudian zuhur, asar, maghrib, isya itu kerjakan. Wajib. Yang wajib-wajib ini dikerjakan. Setelah itu kalau seandainya mau dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunat, maka lanjutkan dengan salat-salat sunat qabliyah atau ba'diyah. Nah, di malam harinya yaitu dengan salat tarawih, witir atau qiyamul lail. Ini mengisi Ramadan dengan salat, terutama salat fardu. Kemudian salat-salat sunat qabliyah atau ba'diyah, terutama yaitu salat sunat rawatib. Kemudian setelah itu salat tarawih dan witir. Isi. Jangan sampai malas dan memperturutkan bisikan-bisikan syaitan yang menggoda kita. Tidak usah lagi, tidak usah.
Kamu udah sholat wajib, untuk ukuran anak-anak sebesar kamu ini udah sholat wajib, udah hebat. Tengoklah kawan-kawan kamu yang sekolah dia baik, setan kayaknya seperti itu ya. Jadi jangan dikira syaitan itu dia bodoh-bodoh kali ya, agak pintar-pintar, lumayan juga dia pintar ya. Jadi target syaitan yang pertama kali dalam menggoda anak cucu Adam apa? Supaya mereka kafir. Dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, target utamanya supaya dia kafir. Tidak mampu dia kafir, menyeret orang ini kepada kekufuran, tidak langsung angkat tangan setan, dah tidak bisa saya goda dia lagi. Tidak, dia turunkan targetnya. Bagaimana caranya? Diajaknya untuk terjerumus ke dalam yang haram. Ternyata orang ini orang yang taat, orang yang tidak mudah digoda untuk melakukan perbuatan yang haram. Maka digodanya lagi untuk tidak bisa diajak kepada kekufuran yang haram-haram, tidak bisa, maka diseret kepada meninggalkan amalan-amalan wajib. Ternyata orang ini adalah orang yang taat untuk sholat, berpuasa, mengerjakan perintah-perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah. Tidak bisa untuk menyeret kepada pembangkangan seperti itu. Maka dia turunkan targetnya, tidak langsung putus asa aja. Caranya bagaimana? Diseretnya orang ini kepada amalan-amalan bid'ah. Apa tuh yang tidak ada sunnahnya diajarkan oleh Nabi, dikerjakan supaya sibuk dari yang sunnah-sunnah, melupakan yang disunnahkan, disibukkan dengan yang bid'ah. Oh, ternyata orangnya adalah orang yang berilmu, taat kepada Allah sehingga tidak mudah terpengaruh. Maka dia turunkan targetnya lagi untuk disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang mubah, yang tidak haram dan tidak pula diperintahkan, tidak ada nilainya. Nah, di antara seperti tadi, kamu anak kelas 1 SMP, biasanya orang tuh sholatnya malas-malas itu, bolong-bolong atau bahkan banyak tidak sholatnya. Kamu dah sholat 5 waktu berjamaah lagi ya, udahlah cukup, sudah mantap tuh, tidak usah lagi tarawih. Itu dibisikkan oleh setan. Iya ya, saya itu pula kawan-kawan saya yang seumuran umur saya ya, banyak yang malas-malas sholat 5 waktu. Saya alhamdulillah ada sholat 5 waktu, berarti sudah cukup lah, tidak usah pakai tarawih lagi. Berhasil setan. Ketika itu berhasil setan. Nah, hati-hati ya. Ini anak-anak sekalian. Jadi kalau sudah kita laksanakan yang wajib-wajib tadi, sholat 5 waktu, lanjutkan dengan amalan sunnah, lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir di bulan Ramadan ini. Dan ingat pesan Ustaz tadi, jangan terpengaruh dengan kawan-kawan yang usil, yang suka mengganggu orang di dalam salat, termasuk di antara tarawih biasanya di banyak masjid. Orang salat dia keluar, dan yang sangat disayangkan laki-laki perempuan pula seperti itu. Jadi janji di luar, nanti kita di luar ya. Gak apa-apa. Hah? Pulang-pulang tarawih dari nak, ya alhamdulillah mak. Jangan ya. Kalau seandainya rasanya tidak bisa untuk istiqamah, akan mudah terpengaruh, maka cari tempat yang nyaman untuk bisa beribadah agar kita tetap istiqamah di atas agama Allah. Istiqamah untuk beribadah, menghidupkan Ramadan ini. Ini salat malam yang dikatakan oleh orang-orang saleh, ulama salaf, bahwasanya qiyamul lail itu adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang orang-orang saleh. Itu di antara sifat-sifatnya, cerita tentang kisah mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bagaimana itu artinya? Yaitu badan-badan mereka ini menjauh dari tempat tidur. Ngapa? Karena lasak tidur. Tidur di spring bed pertama, karena lasak tidur itu menjauh, bukan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji', menjauh dari tempat tidur. Kenapa? Karena ingin salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain di surat Az-Zariyat, siapa yang sampai apalah, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidur. Ini luar biasa orang-orang saleh. Jadi kita ini dan kita ini lemah iman, malas beribadah. Sudahlah seperti itu, jangan yang dibaca, yang dilihat, yang tidak baik-baik pula tambah jauh dia. Kalau kita lemah iman, sadar kita itu masih malas beribadah, baca kisah orang-orang saleh, mudah-mudahan termotivasi. Luar biasa, Masya Allah. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bisa mengikuti jejak mereka, ya Allah. Insya Allah seperti itu dia. Baca kisah orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam hari. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan itu dekat-dekat sahur mereka beristighfar. Selesai salat, astagfirullah, astagfirullah. Ini luar biasa. Salat malam. Kalau di bulan Ramadan, tarawih, witir, setelah melaksanakan salat fardu. Sebahagian orang saleh dulu, bahkan di antara mereka adalah budak. Budak bisa tak jadi orang saleh? Bisa. Kok gitu Ustaz? Allah SWT tidak pandang budaknya kan? Yang dipandang apanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Entah budak dia, entah orang merdeka, asalkan dia bertakwa kepada Allah, maka dia yang mulia. Dia yang mulia. Di antara budak-budak yang saleh dulu, ada di antara mereka itu yang dijual oleh majikannya. Budak boleh dijual ya? Boleh diperjualbelikan budak. Gimana Ustaz? Kok Islam membolehkan perbudakan kayak gitu? Bukan Islam yang membolehkan perbudakan. Sebelum Islam sudah ada perbudakan itu. Sebelum Islam perbudakan sudah ada. Nah, Islam tinggal melanjutkan kondisi yang sudah ada. Hanya saja beberapa hal diantaranya direvisi, diperbaiki oleh Islam. Tandanya Islam perhatian terhadap nasib-nasib budak. Maka dianjurkan untuk memerdekakan budak. Pahala orang yang memerdekakan budak diberikan ketika dia bertemu dengan. Usahakan untuk mencari tempat-tempat yang mudah-mudahan kita termotivasi, bersemangat untuk salat di situ. Ketika imamnya bacaannya baik, enak, kemudian suasana tenang, nyaman, mudah-mudahan kita bersemangat untuk beribadah. Ini salat malam. Kalau kita baca kisah orang-orang saleh terdahulu bagaimana mereka salat malam, maka insya Allah kalau seandainya hati-hati kita ini masih ada iman, akan termotivasi insya Allah. Bagaimana mereka seperti tadilah seorang budak padahal dia. Sebagian lain salat, dan bahkan Nabi SAW, Imamus Salihin, yang ketika salat malam dinukilkan dari beliau SAW hatta tawarramat qadama, sampai bengkak kaki Nabi SAW karena berdiri lama salat.
bermunajah kepada Allah SWT. Ini diantara amal ibadah yang semestinya menghiasi Ramadan kita. Di antara amal ibadah yang menghiasi Ramadan kita. Al-Hafidz Al-Zahabi rahimahullah menceritakan tentang Abu Muhammad Al-Laban, annahu adraka Ramadan sanata 27 wa 400 di Baghdad. Beliau ini merasakan Ramadan pada tahun 427 Hijriyah di Baghdad. Fasalla bin nasi at-tarawih fi jami'i syahr. Fakana idza faragha la yazal yusalli fil masjid ila al-fajr. Kalau selesai maka dia lanjutkan solat sendiri, solat malam. Boleh, dibolehkan oleh sebagian para ulama. Fa idza shalla darrasa ashabah. Selesai dia solat subuh nanti dia mengajar. Kata beliau, lam adha jambi lin naumi fi hadha syahri lailan wala nahara. Saya tidak membiarkan badan saya ini tidur beristirahat di bulan seperti ini. Salat malam. Shaddad bin Aus rahimahullah, idza awa ila firashihi ka'annahu habbatun ala maqla. Shaddad bin Aus ini kalau seandainya sudah tidur berbaring seperti biji yang diletakkan di dalam kuali. Ndak diam, bergerak-bergerak aja. Begitu dia, gelisah dia kalau tidur. Kata beliau, Allahumma inna jahannama la tada'uni anam fayaqumu ila salat. Ya Allah, neraka jahanam tidak membiarkanku untuk tidur. Takut aku kepada neraka jahanam sehingga aku tidak bisa tidur. Kemudian setelah itu dia bangkit salat. Ini orang-orang saleh, kita tahu. Jadi ma'asyiral abna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isi waktu kita dengan salat. Bulan Ramadan, isi Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya qiyamul lail, entah itu salat tarawih dan witir ataupun lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral abna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga ketika berpuasa di siang hari, ingat bahwasanya yang puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja. Betul, puasa itu tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ingat bahwasanya Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kebiasaan berbohong, berdusta, tidak meninggalkan kata-kata dusta, perbuatan-perbuatan khianat, berbohong, falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh puasanya, Allah tidak butuh puasanya. Makanya ketika kita berpuasa, tanamkan tekad, insya Allah puasa ini menjadi ajang bagi saya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Di antaranya berbohong. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk 'anil kadhibi wal maharim." Kalau kamu tengah berpuasa, maka hendaklah
pendengaran engkau, penglihatan engkau, lisan engkau juga berpuasa dari yang diharamkan oleh Allah. Wada' agal jar, dan jangan menyakiti tetangga. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa, dan jangan sampai hari engkau tidak berpuasa dan hari-hari engkau berpuasa di bulan Ramadan ini itu sama saja. Di luar Ramadan pembohong, di Ramadan pembohong juga. Di luar Ramadan malas untuk beribadah, di Ramadan pun malas juga. Jangan. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan sampai hari di mana engkau berpuasa dengan hari tak berpuasa itu sama. Ini ma'asyiral abna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa wasiat yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu shiyam atau qiyam atau membaca Al-Qur'an, bersedekah dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita ada, kalau seandainya ada yang ingin bertanya kita persilahkan. Ya, silakan. Oh, enggak. Siapa yang bertanya? Pura-pura angkat tangan. Ada yang bertanya? Ya. Ya, silakan. Yang di belakang itu dapat bonus kuis, Kozanta. Yang bertanya. Nah. Siapa namanya itu? Ya. Kalau misalnya kan kita berbuat dosa di bulan puasa, itu dosanya sama nggak di luar bulan puasa atau dalam puasa? Iya, Masya Allah. Terima kasih. Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau seandainya kita berbuat dosa di bulan Ramadan, samakah dosanya ketika kita berbuat dosa di luar Ramadan? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas yang bisa kita terangkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan, kalau nekat biasanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih nekat lagi. Kenapa? Karena di bulan yang mulia, di bulan yang suci seperti ini saja, dia lancang, berani untuk berbuat dosa, apalagi di luar Ramadan. Apalagi di luar Ramadan. Aturannya coba ya, syaitan saja yang pemimpinnya tukang buat dosa di bulan Ramadan gimana dia? Dibelenggu. Artinya apa? Tidak menggoda. Tidak menggoda. Sebagian para ulama menjelaskan demikian, bahwasanya di bulan Ramadan ini suffidatis syayatin, dibelenggu. Tapi kok di bulan Ramadan banyak juga orang yang melakukan perbuatan dosa. Katanya syaitan sudah dibelenggu. Hawa nafsu. Atau bisa juga kita katakan orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan ini
Karena memang sudah terbiasa di luar Ramadan, sampai di bulan Ramadan pun tanpa diganggu syaitan pun sudah terbiasa dia berbuat dosa. Kenapa? Karena memang sudah tabiat dia berbuat dosa. Mohon maaf bicara, kadang-kadang kita mengumpamakan dengan logat bahasa. Ada misalnya orang Jawa lah, yang sudah lama di Sumatera, di Pekanbaru ini apalagi, yang bahasa sehari-harinya sering bahasa Minang, tapi karena sudah kental kali logat bahasa Jawanya, sekalipun sudah meninggalkan Pulau Jawa tapi masih coba Aden kok orang kayak gitu dia. Kenapa kok? Tapi udah lama katanya. Ya karena sudah terbiasa. Begitu, karena sudah terbiasa di luar Ramadan, sudah terbiasa di luar Ramadan dan menjadi tabiat dah mendarah daging, maka sampai Ramadan pun seperti itu dia. Sekalipun tidak diganggu oleh setan, ya gitu-gitu aja terus kan. Itu yang pertama. Sebagian ulama mengatakan sufidatis syaitan, dibelenggu syaitan itu yaitu induk-induknya. Adapun yang kroco-kroconya masih mengusik. Dan juga penjelasan-penjelasan lain yang juga ada disebutkan oleh para ulama. Kembali kepada pertanyaan teman kita tadi, bagaimana dengan berbuat dosa di bulan Ramadan? Yang kita khawatirkan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Apalagi ketika dia tidak ada sama sekali menaruh penghormatan terhadap bulan Ramadan, melecehkan bulan Ramadan. Kita khawatir akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika itu ada anggapan memandang remeh, merendahkan bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaan kawan kita tadi. Siapa namanya? Syakir. Ya, Syakir. Nah, baik, selanjutnya baru kita kuis. Untuk berapa apa tadi? Berapa apa tadi? 18 lagi ya. Bagaimana berniat puasa yang sesuai sunnah dan adab sahur dan puasa sesuai tuntunan? Ya, ya ini pertanyaannya juga bagus, karena pertanyaan bagus, ya bagus juga untuk kasih. Masalah siapa lagi? Amar Emirat. Ya. Yang bisa menjawab kita kasih hadiah bonus apa tadi? Yang pertama ada bagaimana niat puasa yang sesuai dengan sunnah. Niat yang pertama, niat itu adalah syarat untuk setiap amal ibadah yang kita kerjakan agar diterima oleh Allah. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu bergantung kepada niat-niatnya. Maka setiap amal ibadah harus dikerjakan dengan niat. Nah, bagaimana kita berniat? Yang paling utama tentunya bahwasanya niat itu adalah di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Jadi di dalam hati kita tanamkan bahwasanya besok saya mau berpuasa. Itu sudah niat. Dalam hati kita ketika kita sudah tegak untuk melaksanakan sholat zuhur, saya sholat zuhur, itu berarti sudah niat. Itu sudah niat. Atau ketika berwudu jam 12 atau jam 12:15 atau dekat-dekat sholat zuhur, kita berwudu untuk sholat zuhur, berarti kita sudah berniat untuk sholat zuhur. Nah, itulah niat, yaitu apa yang terdetik di dalam hati kita, itu niat.
Sehingga dengan demikian, kalaupun kita melafazkan dalam hati kita tidak ikhlas, kita sholat karena takut kepada guru, kita katakan la usalli fardadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kita katakan lillahi ta'ala, tapi hati kita tidak katakan seperti itu. Maka yang mana dipakai? Hah? Yang di mulutnya atau yang di hatinya? Yang di hatinya. Sekalipun di mulutnya katakan lillahi, lillahi, untuk Allah, kata dia, untuk Allah, tapi kalau dalam hatinya bukan ikhlas, maka tidak diterima. Tandanya bahwasanya niat itu patokannya adalah apa yang ada dalam hati. Apa yang ada di dalam hati. Makanya niat itu adalah di dalam hati kita tempatnya. Di dalam hati kita tempatnya. Jadi besok kita akan berpuasa, maka ketika kita sahur, kita, untuk apa kita sahur? Saya mau sahur karena besok saya mau berpuasa, berarti itulah niat, insyaallah ta'ala. Tapi kalau misalnya dia bangun sahur, tidak sadar, dia dikiranya makan-makan gitu saja. Setelah itu kadang ngantuk kali, nampak keluarga makan-makan. Apa lauk mak? Ayam. Tidur lagi. Kemudian setelah itu jam 7 baru terbangun sholat subuh. Jam 7, na'udzubillah. Kemudian tidak bangun sahur tadi. Kamu udah makan tadi. Berarti dia tidak sadar ya bahwasanya dia sebenarnya harusnya malam itu ketika bersahur itu sudah memasang niat untuk berpuasa keesokan harinya. Bisa saja. Makanya niat inilah yang membedakan antara amalan-amalan. Apa yang membedakan antara sholat zuhur dengan sholat asar kita? Itu niat. Bisa saja kita sholat zuhur dan asar dalam satu waktu. Boleh enggak? Bisa enggak? Kapan? Ketika musafir kan gitu. Kita musafir, kita sholat 2 rakaat. Apa yang membedakan ini zuhur, ini asar? Niat kita. Pertama kita niatkan untuk zuhur, yang kedua kita niatkan untuk asar. Tidak makan kita, tidak minum kita, sama waktunya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi yang satu untuk diet, yang satu lagi untuk puasa. Bisa tidak? Bisa saja dia. Yang satu tidak berpahala, yang satu berpahala di sisi Allah SWT. Apa yang membedakan? Niat. Makanya niat itu tempatnya adalah di dalam hati, ya. Siapa tadi yang bertanya namanya? Ahmad ya. Niat itu amal. Ya, niat itu adalah di dalam hati. Kemudian setelah itu sebagian para ulama ada yang mengatakan yaitu dilafazkan. Dilafazkan itu untuk apa? Untuk mengokohkan apa yang ada di dalam hati itu. Untuk menguatkan apa yang sudah ditekadkan di dalam hati. Sekalipun sebagian para ulama mengatakan tidak ada sunnahnya seperti itu. Tidak ada sunnahnya seperti itu. Ini tentang niat. Jadi cukup apa yang ada di dalam hati kita saja. Niatkan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara sahur yang baik, yang sesuai dengan sunnah, yaitu yang pertama, akhirkan sahur. Akhirkan sahur. Artinya jangan sahur jam 2 sementara sholat subuh yaitu jam 5. Jauh sekali jaraknya. Jauh sekali jaraknya. Kalau sahur yaitu diakhirkan sehingga dekat-dekat dengan waktu sholat subuh. Adapun berbuka itu sunnahnya dicepatkan. Kalau sudah masuk waktu jangan nunggu-nunggu, langsung berbuka. Jadi sunnah di dalam berbuka disegerakan, sunnah di dalam sahur diakhirkan. Boleh enggak sahur di tengah malam? Mungkin saya bangunnya jam 2 malam itu takut nanti tertidur lagi, silakan. Tapi kurang afdal, kurang afdal. Ini sahur. Kemudian di dalam sahur ini
usahakan kita sahur. Usahakan kita sahur, sunnahnya usahakan sahur. Kenapa? Karena yang sahur, dengan sahur itu ada barakah. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dengan bersahur itu ada keberkahan. Di antaranya juga, sekalipun tidak bisa makan, waktu udah mepet, bangun, tahu-tahu sudah terdengar di setel radio-radio itu ada kayak apa kalau di kita kayak celoteh Ramadan terdengar ya, ada celoteh Ramadan dekat-dekat azan. Wadah, hampir masuk waktu Ramadan, waktu imsak berarti ini. Kalaupun tidak sempat makan nasi, maka paling tidak makan korma beberapa butir, dan dianjurkan ganjil. Karena Allah Subhanahu wa taala witrun yuhibbul witra, Allah ganjil dan menyukai yang ganjil. Dengan kalaupun tidak sempat juga, maka paling tidak minum air putih. Ini sunnah di dalam bersahur, sehingga mudah-mudahan kalau kita sahur, kita kuat untuk beraktivitas keesokan harinya. Jangan mentang-mentang berpuasa sampai di sekolah langsung ngukur meja aja katanya. Mejanya insya Allah tidak berubah ukurannya, segitu-gitu juga. Dibangunkan oleh guru, bangun-bangun. Saya berpuasa, memang kau sendiri yang puasa apa? Jadi sahur supaya kita bersemangat untuk beraktivitas keesokan harinya. Seorang muslim tidak jadi penghalang bagi dia berpuasa, tidak menjadi penghalang bagi dia berpuasa. Orang-orang di luar mungkin tidak makan, tidak minum, dia langsung loyo, tapi orang Islam tidak menjadi penghalang bagi kami untuk beraktivitas. Bahkan beberapa peperangan-peperangan di zaman Nabi itu terjadi di bulan Ramadan. Itu Allah Ta'ala a'lam. Selanjutnya, jadi kita tanya. Ya. Baik. Pertanyaan kita yang pertama, yang pertama, siapa yang hafal? Hafal. Mana ada ngapal kami Ustaz? Hah? Siapa yang hafal perbedaan antara hadis kursi dan Al-Quran tadi? Ya, silakan saya. يا طالبي اسكت عرف نفسك perkenalkan diri dari kelas berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad Jihadi ma'a Sabiba. Ila min Sabiba. Hadis kunci dalam Quran adalah hadis kunci yang hadis kunci dilafazkan dari Nabi Allah dan maknanya langsung dari Allah. Sementara Quran makna dan lafaznya langsung dari Allah. Ya. Ada lagi? Al-Quran adalah mutawatir, sedangkan hadis kunci tidak mutawatir. Iya, tidak mesti mutawatir. Tidak mesti mutawatir, bukan tidak mutawatir, tidak mesti mutawatir. Ya, ahsan. Alhamdulillah. Yang lain. Perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Panjang perkataannya tadi. Ujungnya, wala taj'al yawma shaumika wa fitrika sawa. Apa artinya? Enggak. Wala taj'al
taj'al yawma fitrika yawma shaumika wa fitrika sawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi akhir min fasil samini alif. Wala taj'al yauma fitrika yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Dan janganlah engkau jadikan hari di mana engkau berpuasa sama dengan hari di mana engkau tidak berpuasa. Itu dua bonus nomor. Iya, langsung dua itu. Alhamdulillah. Iya. Baik. Sebutkan beberapa amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilaksanakan di waktu berhaji. Nggak dari materi. Di malam Ramadan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Faisal Nur Salim min fasli Sabijim. Jawabannya adalah sholat sunnah malam seperti witir, tahajud dan lain-lain. Tambah dua lagi. Tarawih dan sholat taubat. Tidak ada sholat taubat tadi. Yang disebut tadi lah. Yang mulai sudah tadi. Membaca Al-Quran di antara juga termasuk juga. Nah, tambah bagus. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Kalbi Zamzami minal Fatul Samin Ijib. Jawabannya adalah Dabus Sholihin. Da'bus Sholihin. Ya. Da'bus Sholihin. Sahih. أحسنت تفضل اجلس بارك الله فيك. اسمك قلبي زمزمي. Serai. Serai. Baik. Hadis Nabi SAW. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Apa bunyi hadisnya tadi? Tidak ada. Hah? Kita sebutkan lagi apa? Malam yada. Malam yada qaula zuri. Baik, baik. Ya, di antara kebiasaan orang-orang soleh tadi adalah qiyamul lail, salat malam, yaitu da'bus sholihin. Da'bus sholihin. Ayat Al-Quran yang menceritakan tentang itu di antaranya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah kepada Nabi yang sama alim. Jawabannya adalah
sini. Ya. Terus tataja junubu manil madaji'i Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ya. Nah, dipindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Yukasha Bina Farsi Samina Alif. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Hasan. Ya, kita cukupkan segitu dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk bisa mengisinya dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.